Kalau yang klasiknya sih ya kayak katanya mandiri kok ngangkat galon nggak bisa. Terus kayak masih aja 2022 ngangkat galon di masa lain. Mandiri itu kalau kita lihat di KBBI kan tidak tidak bergantung pada orang lain. Dimana tidak bergantung dan tidak membutuhkan tuh dua konsep yang jelas berbeda kan. Tadi makanya aku bilang di awal kan, menjadi perempuan mandiri tuh bukan berarti kayak sendiri banget gitu ya. Gitu bisa. Oh ya elah, kita bukan Iron Man ya kan. Kalau menurut aku sendiri, wanita mandiri itu kalau 3 kata ya. Yang pertama, reliable, responsible, dan confident. Perempuan mandiri itu, ya basically semua perempuan itu adalah perempuan yang mandiri ya. Bagaimana kita bisa mengasahnya. Tapi yang jelas harus punya kepribadian, berani dan bertanggung jawab sih. Kurang lebih sama ya di part tanggung jawabnya itu perempuan mandiri itu bertanggung jawab, independen dan berdaya sih yang penting. Nah tadi kan udah share nih definisinya masing-masing. Nah aku pengen tahu lebih lanjut lagi mengapa sih dari definisi tadi teman-teman itu kenapa sih penting banget perempuan untuk jadi mandiri? Reliable sendiri, tadi kan yang pertama saya bilang kata reliable. Reliable artinya dapat diandalkan. Dapat diandalkan itu sendiri penting ya, bukan melulu dapat diandalkan oleh orang lain, tapi juga khususnya untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, menjadi mandiri juga kita tentunya harus punya kepercayaan diri. Kita percaya bahwa kita mampu menjadi seperti apa yang kita inginkan, menjadi seperti yang kita cita-citakan gitu. Jadi penting banget wanita untuk mandiri, seperti itu. Well, basically kalau dari aku sih setiap kita human being ya, nggak cuma perempuan mungkin, tapi specifically kita ngomongin di sini adalah perempuan, kita semua lahir sendiri kan. Dari sosok seorang ibu yang melahirkan kita dengan sangat kuatnya, dan kita lahir sendiri gitu. Dan pada akhirnya di titik dimana kita sekarang itu jadi mandiri atau tidak itu melalui berbagai macam proses. Buat aku, kita sebagai perempuan itu punya kuasa penuh untuk memutuskan apa sih yang mau kita jalankan, apa sih yang mau kita ambil keputusannya. Itu butuh keberanian, ya kan? Kalau kita nggak berani kan gimana mau ngambil keputusan ya, pasti maju mundur atau malah yang ada ujung-ujungnya mengikuti orang lain lagi gitu. Dan selain keberanian itu pun, dari berani kita mengambil keputusan, kita harus bertanggung jawab penuh apapun keputusannya. Mau dari sisi mandiri yang seperti A, B, C, D, itu kan mandiri beragam ya, variety ya. Dan itu kita harus bertanggung jawab penuh akan keputusan yang kita ambil. Itu sih. Kalau aku tadi yang pertama independen ya tadi sama kurang lebih sama ya. Kalau ngomongin mandiri berarti kan tidak bergantung terhadap orang lain, kayak kalau dari tadi Kak Fit mungkin lebih ke financial ya. Tapi mungkin itu bisa tiap orang bisa beda-beda artinya kan ketidaktergantungannya gitu. Mungkin di satu sisi dia butuh support di bidang A, cuman di bidang B dia bisa sendiri gitu. Kayak battle-nya beda-beda lah setiap orang gitu kan. Lalu dari kuasa penuh tadi dari independen nanti tergantungan itu, dia jadi bisa berkuasa penuh untuk mengambil pilihan kayak tadi udah dijelaskan juga gitu kan. Setelah pilihan diambil dia harus bertanggung jawab. Kalau menurut aku iya sih, kalau misalnya mandiri itu dalam keseharian tuh mulai dari hal kecil, dari berani. Misalnya makan sendiri, nonton sendiri, itu berani gitu loh tanpa harus menunggu orang lain. Kalau aku mau melakukan sesuatu dan aku yakin aku bisa senang-senang dengan berbagai pertimbangan gitu ya, kenapa harus nungguin orang lain sih? Kalau aku kadang-kadang gitu ya, bagian dari tidak bergantungnya gitu. Jadi ketika aku mau pergi ke suatu negara atau ke suatu tempat yang saya orang lain agak takut atau males kayak apa menariknya sih, tapi aku pengen gitu, ya udah aku pergi aja sendiri gitu. Aku lebih kayak gitu sih kalau dari keseharian aku. Simple, dari hal kecil, makan di mana sampai pergi traveling ke negara mana itu. Mandiri sebagai seorang single mom itu seperti apa namanya
kebahagiaannya dan tantangannya. Tantangannya jelas banyak ya. Cuma maksudnya aku mau clarify di sini bukan berarti dengan aku menceritakan kebahagiaannya apa that I encourage women to be like me. Enggak. Bukan suatu cerita yang let's say bisa menjadi suatu inspirasi, tapi mungkin bisa menjadi suatu reflection kali ya. Di saat kita berpikir dulu lu sempet banget terpikir Mbak kayak gue capek kerja, gue capek sekolah gitu, udah gue nikah aja deh kelar. Ternyata enggak gitu kan, balik lagi kita nggak bisa mengandalkan orang lain gitu ya, nggak bisa mengandalkan orang lain untuk kelangsungan hidup kita, untuk keberhasilan hidup kita. Kita nggak ngomongin anak dulu deh, ngomongin diri kita sendiri dulu ya, ibu yang berdaya, ibu yang happy, anaknya pun happy kan. Makanya as a single mom, tapi memang dari dulu kan aku juga sudah bekerja ya, dari zaman aku lulus kuliah pun sudah bekerja. I do solo traveling juga gitu dan sudah terbiasa bertanggung jawab lah dengan keputusan aku sendiri. Makanya pas momen dimana that things happen, bukan aku happy tapi I used to have this situation gitu. Aku sudah pernah melalui situasi ini sendiri. Beda ya sekarang ada tanggung jawab lagi nih, ada anak kecil yang harus aku berikan tanggung jawab lebih gitu. Dan buat aku, kita tuh nggak bisa mengatur apa yang akan terjadi di kedepannya kan. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi, berdayakan diri kita sendiri dulu gitu. Jadi aku tetap melakukan apa yang aku kerjakan, aku tetap bekerja, aku tetap belajar bagaimana untuk bisa menjadi suatu pribadi yang bisa lebih baik, khususnya sekarang untuk anak aku gitu. Ya, mendengar cerita Devina sebagai single mom, saya sedikit cerita. Latar belakang keluarga saya, dulu mama saya itu 100% housewife, ibu rumah tangga. Jadi begitu terjadi konflik di keluarga, papa saya meninggalkan mama. Mama saya kelimpungan, kayak aduh aku harus gimana. Akhirnya mama bawa saya ke kampungnya itu di Indramayu, di pedalaman, di namanya desanya Jatibarang, sangat pedalaman di desa itulah. Dan karena mama saya 100% bergantung finansial sama papa, jadi saya tidak bisa lanjut sekolah. Dan saya akhirnya harus mengulang. Saya mulai ngekos sendiri, jadi mama mulai cari-cari uang, jadi tahun berikutnya saya baru bisa lanjut sekolah lagi. Lalu di situ saya ngekos, karena saya tidak mau sekolah di daerah, karena di kampung itu jadi ada satu regulasi yang saya diwajibkan memakai hijab. Dari tahun 2000-an itu sudah berlaku di daerah tersebut. Jadi saya non muslim dan saya merasa saya keberatan, jadi saya memutuskan untuk sekolah di kota di mana anggarannya lebih besar. Jadi saya ngekos. Jadi kalau dibilang mandiri, mungkin saya bisa klaim kalau saya cukup mandiri sejak saya kelas 1 SMP waktu itu. Dan dari kejadian orang tua saya, mama saya mulai sadar saya nggak mau seperti mama. Maksudnya ketika terjadi sesuatu, mama saya kelimpungan, mama saya bingung harus gimana buat anak-anaknya. Jadi itu yang men-trigger saya nanti kalau sudah besar, saya harus bisa mandiri gitu. Saya harus menemukan pasangan yang bukan saya andalkan tapi sebagai tim, sebagai partner, sebagai sosok supporter yang bisa membuat hidup saya jadi lebih baik, bukan jadi lebih baik dalam segi apa gitu kan. Hidup kita sudah baik nih, tapi kita butuh seseorang yang bisa membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Itu kalau dari saya. Jadi memang sampai sekarang kebetulan papa saya, puji Tuhan, alhamdulillah waktu itu sudah dipulihkan keluarga, lalu sudah kembali. Dan tahun lalu papa saya sudah meninggal. Jadi ya, tapi dari situ saya belajar banyak pengalaman hidup untuk lebih mandiri. Dan kalau sekarang kan karena papa meninggal juga, jadi saya sebagai tulang punggung keluarga gitu. Tentunya itu memotivasi saya untuk lebih giat mencari rezeki. Dan saya percaya sih ketika kita melakukan hal-hal baik tersebut, nanti rezekinya ada saja. Itu jadi kalau dari saya seperti itu. Aku tanya dulu. Aku juga sama loh, ngekos dari usia 13 tahun. Udah pada pernah ngekos juga ya? Tapi setuju gak sih hidup di kos-kosan itu? Jadi aku selalu encourage nih kalau teman-teman, kalau kalian bisa ngekos, coba deh pengalaman hidup ngekos itu, karena akan mengajarkan kamu banyak hal untuk mandiri. Karena aku juga ngekos dari usia 13 tahun. Jadi makanya waktu kita mau bikin tema ini itu kayak wah, mandiri itu buat aku tuh dari dulu emang udah sesuatu yang aku definisikan dengan diriku sendiri gitu. Termasuk sama kayak
kayak Wiwi di daerah, aku pengen sekolahnya ke kota besar, ya mau nggak mau harus berani gitu kan ngurus. Misalnya kalau dulu kan misalnya di SMA atau SMP tuh kan ada tuh tugas-tugas sekolah ya yang harus bawa ini, harus bawa itu, terus teman-teman tuh kayak oh ibunya udah nyiapin, dibeliin gitu. Ibunya udah nyiapin semuanya dan aku harus nyari, aduh kemana ya, mau beli ini, mau beli itu, tuh semuanya dilakukan sendiri. Nah ngomong-ngomong tadi kan kita udah ngomongin tantangan juga, cuman kan masih ada kan stigma-stigma yang disematkan nih pada kita perempuan mandiri. Misalnya jangan terlalu, misalnya kalau kita ngomongin karir gitu ya, penghasilan, jangan terlalu tinggi karirnya, jangan terlalu berhasil mungkin ya dalam tanda kutip, nanti cowok insecure loh gitu, nanti nggak ada yang mau deketin loh gitu misalnya. Terus atau kayak Melan juga kan traveling sendiri, jangan traveling sendiri, nanti bahaya. Which is itu mungkin ada benarnya, tapi kan akhirnya perempuan jadi kayak itu kan mempengaruhi pikiran kita ya. Mungkin ada nggak sih teman-teman yang mengalami juga stigma terkait ini kemandirian kalian itu? Pasti ada sih Mbak, kayak gitu-gitu. Apalagi aku juga baru berani memutuskan S2 lagi tuh di usia 35 kemarin ya. Kayak udah cukup, teman-teman tuh udah ditambah yang kayak ngapain sekolah lagi, udah maksudnya karirnya juga udah steady gitu, kayak gitu-gitu. Terus kalau kamu sekolah lagi nanti nggak takut, itu banyak banget gitu omongan kayak gitu. Udah berani kemana-mana sendiri, terus ngapain kamu takut? Yang mereka takutkan adalah aku tidak butuh, yang tadi itu. Ntar kamu kalau mandiri nggak butuh orang lain gitu. Kalau kamu udah sekolah tinggi, penghasilan juga udah ada sendiri, udah bisa merasakan melakukan semuanya gitu. Terus ada juga stigma yang bilang kalau perempuan pintar egonya lebih tinggi katanya gitu kan. Padahal buat aku kalau cerdas itu bukannya egonya lebih tinggi ya. Ketika kita terus belajar, kayak tadi Mbak Devina bilang, kita kan makin tahu banyak hal ya. Pemikiran makin terbuka dan analisanya lebih kritis gitu loh. Bukannya banyak mau, cuman gitu loh. Kita makin tahu apa yang kita mau sama diri kita sendiri gitu. Kita tahu, oh ya aku maunya yang A, B, C dan tidak mudah menerima perlakuan buruk dari orang lain. Buat aku itu penting gitu. Kalau aku sih memang orangnya lumayan cuek ya. Jadi kalau ada yang mungkin ngomong A, B, C, D, kadang-kadang aku juga nggak yang langsung telan mentah-mentah. Karena ya aku memang keep doing it aja sih. Tapi sekarang mungkin omongannya udah bukan kayak kamu nggak takut, kamu nggak ini, udah kayak takut kali laki sama lu, gitu kerja ya? mula sampai malam gitu ya. Lu takut kali laki sama lu diving sampai ujung Indonesia gitu ya. Kayak lu pergi sendiri. Tapi di pikiran aku sih ya itu mungkin karena kita belajar terus, pikiran kita terbuka terus, ya kenapa harus takut? Jadi di mindset aku sih kenapa aku harus takut, kenapa aku harus mementingkan obrolan orang yang let's say kalaupun aku pedulikan itu tuh nggak akan mempengaruhi positif way aku in life juga gitu. Jadi ya udah lakuin aja deh apa yang menurut aku benar. Pasti tentunya ya, apalagi khususnya di Indonesia, usia 30 ke atas, belum menikah, pasti itu stigma-stigma atau perkataan yang tidak support atau negatif pasti ada. Nah, tadi kayaknya kita udah sepakat ya bahwa mandiri itu bukan berarti kita tidak butuh orang lain, bukan berarti kita tidak butuh laki-laki, bener nggak? Nggak butuh pasangan, bener nggak? Setuju ya kita berarti semuanya ya soal itu, setuju sekali. Tujuan memiliki pasangannya itu kali ya gitu. Karena selama ini kan tadi dengan Cinderella kompleks, jadi tujuannya memiliki pasangan adalah safety net, jadi gitu kan, menggantungkan hidup kesannya gitu kan. Sementara kan mungkin tiap orang punya alasan yang berbeda untuk mempunyai pasangan gitu. Ya kalau kata suamiku, karena kemarin itu pas banget baru lagi mau berangkat, terus koper nih, masalah koper ya gitu kan, karena tanganku udah penuh. Terus koper terletak begitu saja, terus dia pergi gitu kan naik mobil. Terus aku tanya, kamu nggak mau bawain koper? Terus dia sebenarnya dia bercanda gitu kan, tapi ini candaan yang sering banget. I thought you are independent gitu, you still kamu masih butuh aku buat ngangkatin koper gitu kan. Terus akhirnya kita jadi ngebahas bahwa kenapa emang kalau perempuan independen itu, mandiri itu harus ngangkat koper sendiri, enggak gitu. Tapi kadang-kadang ada orang menganggap jadi it's okay to ask help gitu kan, untuk meminta bantuan. Jadi intinya kata dia jangan gengsi, kalau kita udah definisikan kita sebagai perempuan mandiri, nggak perlu gengsi untuk meminta tolong sebetulnya. Jadi artinya ya kita tetap butuhkan orang lain. Nah mungkin teman-teman bisa share juga di sini. Menurut kalian nih, mungkin dengan pengalaman kalian sendiri gitu ya, dengan perjalanan hidup gitu, apa sih
menurut kalian hal-hal yang kita butuhkan sebagai seorang perempuan untuk menjadi individu dan perempuan yang mandiri? Dan yang pertama dibutuhkan tentunya ketika wanita mau menjadi mandiri, menurut saya tepatnya adalah kita harus kenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus tahu apa yang kita mau, kita harus tahu kekurangan kita apa, kita harus tahu kelebihan kita apa. Dan dari situ kita bisa mengenal diri kita. Setelah itu kita bisa percaya kalau kita sudah punya kemauan, kan kita ada action, kita ada tindakan untuk memilih, berusaha dengan mungkin dari hal-hal kecil dulu, melakukan semuanya sendiri, misalnya ya tadi pesan makan sendiri, kemana-mana sendiri, itu coba. Lalu yang berikutnya coba sering-sering spending time sama diri sendiri. Saya selalu challenge teman-teman saya yang masih muda-muda, coba deh kamu sehari aja, setidaknya gini, sebelum kamu menikah minimal kamu harus sekali traveling ke Jakarta, ke mana kayak keluar kota, kayak lebih baik ke luar negeri sendirian tanpa siapapun. Saya challenge mereka. Atau kalau belum punya budget, coba deh kamu sekali aja dalam sehari kamu makan sendirian, kamu beli tiket bioskop sendirian, kamu nonton. If you can pass that day, trust me, everything gonna be okay in the future. Kayak setuju banget tuh challenge untuk menghabiskan waktu sendirian aja, nggak perlu keluar negeri, di sini aja, di kota kita masing-masing aja masih susah buat yang seperti itu. Devina? Oke, menambahkan ya, ini tadi udah oke banget. Aku nambahin sih yaitu setelah kita memilih, kita bertanggung jawab penuh dengan pilihan kita. Apapun itu kan, terserah mau memilih apa, tapi ya bertanggung jawablah dalam pilihan itu. Dan terus menumbuhkan diri lah untuk menjadi sosok pribadi perempuan yang bisa diandalkan oleh diri sendiri maupun dari orang lain. Karena kita balik lagi adalah makhluk sosial juga, mau kita men-statement kita adalah perempuan mandiri, turunkan ego untuk meminta tolong dan berhubungan dengan orang lain juga. Dan yang terakhir itu aku nambahin set our goal sih. Kita mau mandiri itu dalam tujuan apa, mau meraih apa, mau mendapatkan apa dari sifat yang kita atau dari habit yang kita tanamkan. Buat aku dasarnya banget sih kebebasan berpikir ya, kebebasan pikiran gitu. Kalau pikirannya udah dikekang sama omongan orang, normanya dikekang sama rasa takut, atau pikirannya dikekang sama omongan orang, pikirannya dikekang sama rasa takut, sama keraguan-raguan terhadap diri sendiri, itu susah banget untuk jadi mandiri. Karena kan orang nggak mau sendiri itu bukan karena apa yang sudah terjadi ketika dia sendirian kan. Rasanya kayak kalau makan sendiri nanti A, B, C asumsinya gitu. Padahal nggak ada yang makan sendiri terus tiba-tiba kepelitek kakinya atau tiba-tiba kenapa-napa gitu kan. Itu jarang banget gitu di kafe sendirian atau nonton sendiri atau nonton konser sendiri gitu. Itu karena pikirannya kan yang belum bebas gitu loh untuk dari hal-hal yang dari diri dia sendiri ataupun dari di sekitar dia masih terperangkap aja gitu. Kalau buat aku untuk membebaskan pikiran dulu itu penting banget sih. Setelah itu baru bisa jelas tuh how to-nya gitu loh kan. Ketika udah bebas kita baru tahu secara praktisnya apa yang mau kita lakukan, bagaimana melakukannya, kayak gitu sih. Thank you banget Melan, Devina, sama Wiwi udah sharing pandangan kalian tentang perempuan mandiri, dan semoga juga teman-teman kumparan yang menonton ini juga merasa terinspirasi dengan obrolan Ladies Talk kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!